Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami sampai saat ini Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami untuk renungan hari ini. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pada hari ini, yaitu Selasa tanggal 6 Februari 2024, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya dengan tema menjaga kekudusan dengan hidup bergaul dengan Allah. Ada 2 ayat yang akan kita baca dan izinkan saya membacanya bagi saudara. Yang pertama diambil dari Kejadian 5 ayat 22 yang berkata, Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah mendapat Metusala. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Nah, ayat berikutnya diambil dari 1 Korintus 15 ayat 33 yang berkata, janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Renungan yang akan kita bahas pada hari ini pertama diambil dari kitab Kejadian yang menceritakan tentang kehidupan seorang yang bernama Henok, yang dikatakan bahwa dia hidup bergaul dengan Allah. Dalam teks asal bahasa Ibrani, hidup bergaul adalah hitpael, yang artinya suatu pernyataan hidup secara persekutuan yang intim. Sangat intim mendekati titik hidup bersama. Dalam sejarah yang diceritakan dalam kitab Kejadian, Henok adalah keturunan yang ketujuh dari Adam, yang diberikan perhatian khusus karena unggul dalam hidupnya yang bergaul dengan Allah, sehingga hidupnya berkenan kepadanya
serta mengalami pengangkatan tanpa kematian. Memang yang dicatat tentang dirinya tidak banyak, namun terdapat dua hal penting tentang dirinya sehingga dia berkenan kepada Allah, yaitu yang pertama adalah perilaku hidupnya yang mulia di dunia ini yang telah dibicarakan sebanyak 2 kali, yaitu pertama, Henok hidup bergaul dengan Allah setelah ia memperanakan Metusala. Dapat saudara baca dalam ayat yang ke-22 dalam kitab Kejadian. Yang kedua yang dibicarakan adalah Henok hidup bergaul dengan Allah, yang juga tertera di dalam ayat yang ke-24. Hal ini menandakan bahwa Henok taat dengan imannya kepada Allah dan berjalan bersama dengan Allah. Mereka yang berjalan dengan Allah menempatkan Allah di depannya, serta bertindak seperti orang-orang yang selalu mendapatkan pengawasan khusus dari Tuhan. Orang-orang yang berjalan dengan Allah memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, memegang segala ketetapan-ketetapannya. Firman Tuhan menjadi peraturan baginya untuk menjadi tujuan hidupnya. Tetap patuh dan sepakat dengan segala rancangan-rancangannya, menjadi seorang yang penurut. Nah, hal kedua, Henok mengalami kemuliaan dari Allah. Dia terangkat ke sorga tanpa kematian. Saudara dapat membaca dalam ayat 24 kitab Kejadian yang tadi. Telah dicatat bahwa dia tidak ditemukan lagi karena Allah telah mengangkat dirinya, memindahkan dia ke tempat yang jauh lebih baik. Apa yang dapat kita pelajari tentang kehidupan Henok? Maka yang pertama, Henok bergaul dengan Allah di dalam kehidupannya. Yang tadi kita baca dalam ayat 22 dan 24. Yang artinya adalah dia hidup beriman kepada Allah. Dia mempercayai firman dan janji-janjinya. Dapat saudara baca juga dalam Ibrani 11 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Dia senantiasa berusaha untuk sungguh-sungguh hidup benar dan saleh. Saudara dapat membacanya dalam 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai 7. Dia tetap teguh mengikuti cara-cara Allah yang tertera dalam Amsal 3 ayat 3. Dapat saudara membacanya. Dia sangat militan dalam menentang kehidupan yang tidak saleh, yang telah terjadi pada zaman itu. Dapat saudara baca dalam Yudas 1 ayat 14 sampai dengan yang ke-15. Apa yang dapat kita pelajari dalam kehidupan Henok yang kedua adalah Henok adalah seorang yang memberitakan kebenaran, yang mengecam dosa-dosa dan gaya hidup masyarakat di zamannya. Dia mengecam ketidaksalehan dan perilaku tidak bermoral. Bahkan Henok selalu mengingatkan bangsa Israel untuk hidup benar di hadapan Allah, karena akan datang hukuman Allah bagi mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Nah, berikutnya apa yang dapat kita belajar dari Henok adalah Henok hidup berkenan kepada Allah. Yang tadi saudara baca dalam Ibrani 11 ayat yang ke-5. Allah menghormati kehidupan Henok karena kesalehannya yang berkenan kepada Allah, sehingga Tuhan mengangkat dia dari bumi ke hadiratnya tanpa mengalami kematian. Refleksi kita pada hari ini, saudara. Kita sebagai orang percaya masa kini harus merenungkan cara hidup Henok sebagai teladan hidup kita. Karena seperti Henok di zamannya, maka kita pun hidup di tengah-tengah angkatan yang jahat dan yang hidupnya tidak berkenan dan tidak salah. Kita adalah angkatan masa kini yang harus menantikan kedatangannya yang kedua kali untuk layak hidup bersamanya untuk selama-lamanya. Dapat saudara baca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari saudara kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami supaya kami meneladani cara hidup Henok yang terus hidup bergaul dengan Allah, hidup beriman kepada Allah dan mempercayai firman dan janji-janjinya. Bahkan Henok juga menentang kehidupan masyarakat di zamannya yang tidak saleh dan tidak berkenan kepada Allah. Biarlah kita menjadi umat Tuhan yang tetap layak dan tetap berkenan kepada Allah dan berkenan kepada Tuhan Yesus yang akan datang kembali, sehingga hidup kita boleh menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat yang pada saat ini banyak perilaku yang tidak bermoral. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus
Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.